Hello everyone, I'm Tiara, a management student from University of Technology Indonesia. So, this is the third video about Technopreneur, and the material is creating a compelling value proposition. So, let's learn with me. Apa itu value proposition? Nah, pertama kita belajar adalah definisinya. Value proposition adalah pernyataan jelas yang menjelaskan mengapa pelanggan harus memilih produk atau layanan yang kamu bagikan dibandingkan dengan kompetitor. Ini adalah janji manfaat yang akan didapatkan pelanggan saat menggunakan produk kita. Value proposition ini bukan cuma tentang tagline, melainkan fondasi utama dari strategi pemasaran dan penjualan. Dan mengapa value proposition ini penting? Tanpa value proposition yang kuat, produk kamu bisa sulit menonjol di tengah persaingan. Pelanggan gak hanya beli produk, tapi juga solusi atas permasalahan mereka. Nah, value proposition ini bantu ngebangun persepsi, menciptakan koneksi emosional, dan mendorong tindakan seperti membeli atau mencoba layanan kamu. Nah, selanjutnya, apa sih komponen utama dari value proposition yang efektif? Yang pertama, itu ada masalah yang dihadapi oleh pelanggan, customer pain point. Pahami dan nyatakan masalah spesifik yang dihadapi oleh target pelanggan kamu. Semakin relevan masalah ini, semakin kuat daya tarik value proposition kamu. Nah, selanjutnya solusi yang kamu tawarin. Jelasin gimana produk atau layanan kamu bisa nyelesain masalah tersebut. Solusi itu harus jelas, konkret, dan langsung menunjukkan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan. Selanjutnya, manfaat utama atau key benefit. Soroti hasil positif yang akan diterima pelanggan. Ini bisa jadi berupa efisiensi waktu, penghematan biaya, peningkatan produktivitas, atau kemudahan. Next itu keunikan atau diferensiasi. Apa sih yang membuat produk kamu itu beda? Tunjukin fitur unik atau pendekatan yang nggak dimiliki oleh pesaing kamu. Disinilah kamu bisa ciptain daya saing yang kuat. Next, kita belajar langkah-langkah buat value proposition. Nah, pertama itu harus kenalin target audience, siapa pelanggan ideal kamu, apa yang mereka inginkan, butuhkan, dan apa yang mereka khawatirin saat ini. Gunakan data dan riset pasar untuk dapetin insight yang akurat. Next itu kita harus analisis kompetitor. Lihat gimana pesaing kita memposisikan diri mereka. Identifikasi celah yang bisa kamu isi atau cara nawarkan solusi yang lebih baik. Next, kita harus gunain formula value proposition. Itu salah satu formula sederhana yang bisa kamu gunain. Nah, ini seperti tabelnya. Contoh, untuk pemilik UMKM yang kesulitan mengelola keuangan, aplikasi kami menyediakan sistem pencatatan keuangan otomatis yang mudah digunakan. Nggak seperti aplikasi lain, kami fokus pada kebutuhan UMKM lokal dengan dukungan konsultasi gratis. Nah, hal itu bisa jadi daya tarik untuk menjadi pembeda produk kamu dengan produk kompetitor. Next, uji dan validasi. Setelah buat value proposition, uji dengan calon pelanggan, apakah mereka ngerti, apakah relevan dan menarik. Lakukan iterasi berdasarkan feedback. Nah, jadi feedback mereka kita catat dan kita evaluasi secara berkala. Next, tips menyampaikan value proposition secara efektif. Pertama, gunain bahasa sederhana, langsung, dan emosional. Tempatkan di tempat strategis, homepage, profil media sosial, atau pitch deck. Gunakan visual atau storytelling untuk memperkuat pesan, kayak tren-tren konten zaman sekarang, dan pastiin value proposition selaras dengan semua aspek brand kamu. Next, kita belajar kesalahan umum yang harus dihindari. Terlalu fokus dan tidak spesifik, hanya fokus pada fitur, bukan manfaat. Nggak gunain perbedaan dari kompetitor. Menggunakan jargon teknis yang sulit dimengerti. Nah, 3 hal ini kadang bisa jadi faktor kita sulit dapat dikenal oleh pelanggan. Nah, itu dia materi terkait kunci sukses value proposition. Value proposition yang kuat nggak cuma menarik perhatian, tapi juga menanamkan kepercayaan. Fokus pada kebutuhan pelanggan dan tawarkan solusi yang nyata, serta komunikasikan dengan cara yang menggugah.
Ingat, dalam dunia bisnis yang kompetitif, yang bisa bedain kamu bukan cuma produk, tapi cara kamu nyampeinnya. Nah, itu dia terkait video penjelasan value proposition. So, thank you for adding your knowledge with me, and see you in the learning video berikutnya. Bye-bye!